Oke, apakah screen saya terlihat di semuanya? Sudah kelihatan? Sudah Bagus? kelihatan ya? Oke. Baik, kurang lebih 20 menit ke depan saya akan menyampaikan materi yang saya sebenarnya lebih suka ini berdiskusi ya, karena mungkin secara kompetensi saya memiliki kesempatan belajar di ilmu ini, tapi secara aktual saya lebih suka belajar dari semuanya, dari pengalaman, dari mungkin proses belajar masing-masing gitu. Jadi selama 20 menit ke depan ini sangat open to discuss. Kalaupun nanti selama saya membawakan materi ada mungkin yang mengganjal atau enggak serak, boleh banget untuk di interrupt ya. Gitu ya. Jadi tema yang dibawakan siang hari ini adalah tema yang pertama kali saya bawakan, karena sebelumnya saya belum pernah bawakan tema ini. Jadi, saya sedang menerima proses menerima kegugupan saya. Gitu ya, mental illness dan keimanan, karena isu ini tadi yang saya bilang cukup sensitif, karena biasanya orang dengan gejala-gejala psikopatologis atau mental illness agak sulit denial dengan kondisi keimanan, karena memang secara biologis itu kondisi di otaknya sulit menerima itu semuanya. Nanti akan saya bahas ya. Sebagai overview untuk 20 menit ke depan yang saya akan sampaikan adalah apa sih sebenarnya mental illness, karena beberapa tahun belakangan ini isu ini cukup hangat. Awareness orang tentang kesehatan mental mulai meningkat. Di sisi lain, awareness ini juga membawa dampak yang cukup mengerikan sebenarnya. Orang jadi self-diagnose gitu, saya ternyata sakit secara mental. Kemudian karena self-diagnose ini muncul stigma di masyarakat, oh mungkin karena lo kurang beriman, dan lain-lain, dan lain-lain. Gitu. Jadi yuk kita kenalan dulu apa itu mental illness, kemudian saya pengen kasih gambaran bagaimana situasi kesehatan jiwa di Indonesia belakangan ini. Kemudian juga nanti akan saya bahas penyebab kenapa sih seseorang itu bisa mengalami mental illness. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang paling pamungkas dan paling tajam adalah bagaimana sih singgungan antara iman dengan kesehatan mental. Gitu. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya mental illness ini, karena mungkin familiar ya, apalagi kalau kita sering nonton Netflix gitu, film-film barat, I feel depressed, I feel stressed, I feel so apa gitu kan, kalimat-kalimat negatif yang sebenarnya itu nggak salah gitu, tapi tidak seluruhnya benar. Kemudian juga, kok kayaknya gue pagi senang siang sedih, kok apa gue bipolar ya, muncul kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu tadi yang aku bilang, awareness orang tentang kesehatan mental meningkat, tapi juga awareness orang tentang mendiagnosa diri sendiri pun akhirnya juga jadi rame gitu. Dimana di satu sisi itu menjadi PR juga buat kami sebagai praktisi psikologi untuk mengedukasi masyarakat bahwa mental illness tidak sesimpel itu. Mental illness adalah sesuatu yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek di kehidupan kita. Sebenarnya apa sih mental illness itu? Oke, kalau kita ngomongin mental illness, let's say itu adalah sebagai sebuah garis kontinum, di mana garis kontinum itu nggak bisa kita bagi menjadi sekaku itu. Jadi misalnya gini, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Ibaratnya tuh apa ya, nggak bisa kita mengkelompokkan orang menjadi, oh ini sehat mental, ini sakit mental, enggak. Karena bisa jadi kita ada di keduanya, bisa jadi kita ada di salah satunya, bisa jadi kita ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau mau digambarkan dia kayak spektrum. Di sini saya mengambil definisi dari WHO, apa sih sebenarnya, kalau ngomongin sakit mental berarti kan ada kondisi sehat mental ya. Nah, kalau ngikutin dari definisi WHO, yang namanya kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang bisa paham tentang potensi dirinya. Kemudian dia juga bisa coping dengan normal stres. Artinya stres itu wajar. Setiap hari tuh stres itu wajar. Kayak kita lagi di jalan terus macet, terus stres itu wajar. Kita mau ujian terus stres malamnya itu wajar. Jadi semua hal berkaitan dengan stres itu wajar, tapi bagaimana kita coping dengan stres itu yang berbeda. Itu yang membedakan antara yang gangguan dan tidak gangguan. Kemudian juga bisa bekerja produktif, kemudian juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Balik lagi ke kontinum tadi, jadi yang saya nggak terlalu suka bilang sehat dan sakit, tapi mari kita lihat ini sebagai sebuah spektrum, di mana spektrum itu ada yang mengarah ke arah hijau, kemudian ada yang mengarah ke arah merah. Kita bisa jadi ada di kondisi keempatnya, misalnya gini, kehilangan orang yang paling kita sayangi.
mungkin orang tua meninggal, itu kan hal yang sangat stressful ya buat kita, maka kita mungkin ada di kondisi ini, merasa hidup tidak menyenangkan, merasa hal-hal yang tadinya melengkapi hidup kita kemudian hilang gitu, atau mungkin udah kerja mati-matian terus nggak dapetin apa yang kita mau, misalnya udah nyari kesana kemari tentang kerjaan terus nggak dapet kerjaan yang kita mau, nggak lolos interview misalnya gitu, terus kita stres, itu oke. Atau mungkin habis diputusin pacar, itu juga oke gitu, berarti kita ada di kondisi ini. Tapi tidak selalu ada di kondisi seperti ini, ada kalanya juga kita di orange, di kuning, atau di hijau. Menjadi berbahaya kalau apa? Kalau kita ada di dua kontinum ini gitu. Jadi yang namanya sehat secara keseluruhan itu ada di kontinum yang hijau, di mana kita merasakan work-life balance, terus juga secara mentally kita bisa berfungsi gitu. Maksudnya keberfungsian kita sebagai seorang manusia itu tercermin. Let's say misalnya kita bisa berinteraksi dengan teman, kemudian berelasi sehat, kemudian bisa meraih apa yang kita inginkan, itu berarti kita berada di kondisi positif mental health. Ada juga geser ke kondisi kuning, di mana secara functioning oke, tapi kita nggak excellent aja. Jadi kayak mediocre kali ya kalau istilahnya zaman sekarang tuh, kayak orang-orang yang sosok aja gitu. Bermasalah sih enggak, tapi hidupnya istimewa pun enggak. Kemudian ada di quantum orange, di mana di situ mulai ada dampak, walaupun dampaknya tidak menyeluruh. Artinya mungkin bisa jadi kondisi tidur terganggu, tapi performa kerja masih oke gitu. Tapi itu udah mulai masuk ke warning. Yang paling parah dan membutuhkan professional support adalah ketika berada di kondisi poor mental health. Artinya secara keberfungsian dia sebagai manusia itu sudah terganggu semuanya. Makan udah nggak selera, hal-hal yang tadinya menyenangkan buat dia rasanya menjadi tidak menyenangkan gitu. Maka ketika berada di kondisi dua ini, itu kayak warning aja, berarti saatnya saya butuh sesuatu untuk mengubah hidup saya. Nah, yang dua ini. Nah, kemudian saya mau memberikan gambaran bagaimana kondisi kesehatan jiwa di Indonesia saat ini. Beberapa penelitian, mungkin ada yang terbaru 2018, tapi yang paling lengkap itu yang 2017, karena kayak Riskesda itu kayak survei ini tuh dilakukan per 3 tahun, kalau nggak salah gitu. Jadi, saat itu ditemukan bahwa kalau lihat di ranking, di tahun 2017, yang jadi ini sangat relate ke 2021 sekarang, depressive disorder itu masuk ke ranking pertama. Jadi penyakit depresi itu, gangguan depresi itu ada di kondisi yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh kondisi kedua di mana kita merasakan anxiety, merasakan kecemasan gitu. Kemudian ada schizophrenia atau gangguan kesehatan mental lainnya. Secara angka, ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami gangguan pada kesehatan jiwa. Kemudian yang paling tinggi itu tadi depresi, ada sekitar 8,4 juta jiwa. Yang artinya ketika dikalkulasikan dengan populasi orang Indonesia, katanya 1 dari 10 orang mengalami gangguan jiwa. Bayangkan, kayak kita lagi ngobrol 10 orang, berarti 1 di antara kita itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Jadi ini sangat menyeramkan. At the same time ini juga oke, berarti ada yang sesuatu di tatanan kita yang harus kita perbaiki gitu. Kemudian secara prevalensi atau sebaran usia itu beragam ya, usia-usia di antara 15 sampai 24 yang harusnya usia produktif bisa dilihat angkanya cukup tinggi 6,24. Mungkin ini juga masuk ke isu quarter life crisis ya, di mana orang mau lagi mencari jati diri tapi ternyata tidak menemukan apa yang dia harapkan, mungkin akhirnya muncul stres, depresi dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya menyedihkan sih angka ini, di angka yang harusnya produktif, angka yang harusnya lagi semangat-semangatnya mencari apa yang dimau, justru angka depresi prevalensinya cukup tinggi. Kemudian di sini yang paling tinggi di antara semuanya di angka 75+. Nah, bisa jadi karena mungkin terminal illness atau sakit yang cukup parah, atau mungkin bayangan tentang kematian yang lebih dekat gitu. Kemudian kenapa sih kita tuh bisa sakit secara mental atau bisa mengalami gangguan secara mental? Nah, kalau nanya kenapa, akan banyak faktor yang terlibat di sana. Gitu. Jadi tidak bisa hanya single atau hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Itu sebabnya ketika kita datang ke psikolog, biasanya psikolognya nanya, adakah orang yang bisa dihubungi misalnya gitu ya. Kayak misalnya di sini pernah ada datang remaja, akhirnya jadi konseling keluarga karena sumber stresornya itu ada di orang tua. Jadi yang namanya kesehatan mental itu tidak single factor gitu. Mereka tuh mau
melibatkan banyak faktor, di antaranya biologi, neurobiologi. Jadi ada faktor ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, kemudian juga ada faktor psikologi, misalnya gambaran kepribadian seseorang, kan kita semua kepribadiannya bisa jadi berbeda-beda ya. Kemudian juga gambaran sosial, atau tekanan sosial, pressure sosial, dan yang paling terakhir yang sekarang mulai disentuh lagi adalah kondisi spiritual, yang mungkin nanti bisa relate ke pembahasan kita ke depannya ya. Tik, sorry kalau aku kepanjangan, diingatkan ya. Oke, kita ambil satu kasus tentang depresi kali ya, karena kalau ngomongin mental illness secara keseluruhan itu tadi yang saya bilang, itu seperti sebuah spektrum, banyak banget bentuknya, tapi yang cukup familiar di kita salah satunya adalah depresi, di mana ini pun kasus yang cukup tinggi yang saya temui beberapa bulan belakangan ini, apalagi semenjak pandemi ya, secara angka kedatangan pasien di rumah sakit pun cukup tinggi. Secara angka global, ternyata tadi baru baca tuh ada sekitar penambahan 54% kalau nggak salah, itu bisa dilihat di websitenya Indonesia Ikatan Psikolog Indonesia. Di situ ada peningkatan kurang lebih 54%, di mana itu angka yang sangat sangat mengagetkan di satu sisi, di sisi lain juga sangat menyedihkan gitu, bahwa sedekat itu ternyata kita dengan depresi. Tapi sebelum kita ngomongin depresi dan sebelum kita mendiagnosa, oh kayaknya gue depresi, kita kenalan dulu sih. Apa sih depresi itu? Nah, jadi saya mengambil teori dari salah satu buku yang beberapa bulan lalu saya baca, dan ini bukunya sangat bagus. Judulnya waktu itu This is Your Brain on Depression, Creating Your Path to Getting Better. Jadi nama penulisnya adalah G. Harper. Dia bilang bahwa yang namanya depresi itu adalah sebuah biochemical learning, di mana di situ kita merasa helplessness respon kepada stres. Jadi kayak ada sesuatu di otak kita yang kita nggak bisa kontrol, yang kemudian meliding kita ke pembelajaran di mana kita merasa kita nggak tahu lagi, kayak helpless gitu, kayak nggak tahu lagi harus gimana, nggak tahu harus melakukan apa, dan nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Dimana hal tersebut lah yang menjadi cerminan kita ketika menghadapi stres. Simpelnya gini, kalau normal saat stres kita tuh ada dua respon. Yang pertama flight atau fight, kita menghadapi atau kita kabur. Nah, kalau orang-orang dengan depresi itu, karena itu tadi biochemical di otaknya bermasalah, sehingga dia nggak tahu lagi harus gimana. Ibaratnya kayak hamster yang lagi lari di buletan, kayak buletan kandang gitu. Dia kan lari, dia nggak diam loh, dia lari, tapi dia nggak tahu apa yang dia tuju. Nah, sama seperti gambaran orang depresi. Dia stres, dia merasa butuh bantuan, tapi dia nggak tahu apa yang bisa dibantu karena situasi di otaknya nggak bisa dia baca juga gitu. Jadi kayak hamster yang lari capek tapi nggak punya tujuan gitu. Nah, kemudian depresi ini ditandai dengan 3. Yang pertama adalah mood yang terus defisit, kemudian anenergia. Anenergia itu kayak kita kehilangan energi untuk melakukan apapun, untuk melakukan aktivitas itu jadi nggak semangat gitu. Atau anhedonia, ketiadaan merasakan hal-hal yang menyenangkan, kayak hal-hal yang tadinya menyenangkan gitu, kayak hangout sama teman, jalan-jalan, itu kan harusnya menyenangkan. Tapi di orang depresi hal tersebut tidak dirasakan. Jadi kayak jalan sih, tapi tetap aja nggak merasa happy gitu. Jangan dibayangkan orang depresi itu murung, terus melo di kamar, nangis, atau mungkin ada pikiran bunuh diri. Tidak selalu. Bahkan mungkin bisa jadi output yang dilihatkannya itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Dia kelihatan ceria, tapi sebenarnya hatinya hampa. Dia bahkan tidak merasakan bahagia dengan hal-hal yang seharusnya dia merespon itu dengan bahagia. Jadi bisa dibayangkan ya betapa menyedihkannya orang yang sedang mengalami depresi ini. Nah, bisa jadi kenapa hal itu bisa terjadi, karena bisa di otaknya itu ada namanya hormon-hormon yang memicu kebahagiaan, di antaranya dopamin, serotonin, oksitosin, dan lain-lain, endorfin, itu defisit di otak mereka. Jadi kayak otak kita itu isinya tuh neuron-neuron gitu kan. Nah, si neuron-neuron itu tuh disambung-sambungkan oleh sinaps. Sinaps itu kayak ibaratnya tuh tali yang menghubungkan, kabel yang menghubungkan itu semuanya. Di dalam kabel itu ada namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu berisi tentang
informasi-informasi. Nah, si neurotransmitter itu terganggu. Ibaratnya tuh si jalurnya itu terganggu. Akhirnya si hormon-hormon bahagia ini nggak ketemu. Gitu. Maka itulah yang kondisi otak yang terjadi ketika kita sedang mengalami depresi atau gangguan mental illness lainnya. Kemudian di sini saya menggambarkan ini seperti sebuah corong gitu ya. Di kesadaran kita tuh kayak sedang menyerap banyak energi gitu. Di sini ada mungkin bisa jadi hal-hal yang menyenangkan atau peristiwa-peristiwa traumatis yang semakin dalam, corong itu semakin lancip, semakin kecil, semakin mengecil gitu. Jadi kalau udah mulai sampai ke bawah nih, terus kita terus masukin hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang sedih, tapi kita nggak bisa mengekspresikan itu, nah bisa jadi di sini penuh. Nah, gejala yang mungkin yang paling ringan muncul adalah gangguan tidur, kemudian juga mungkin karena udah lama nggak tidur dengan ritme yang normal, akhirnya ada gangguan fisik, atau irritability, mudah tersakiti gitu ya, baperan. Nah, bisa jadi kondisinya kayak gitu. Atau anhedonia yang tadi ku bilang, kita akhirnya tidak merasakan bahagia dengan hal-hal yang seharusnya kita merasakan bahagia. Atau di jauh lebih parah lagi ada yang namanya distimia. Distimia itu adalah depresi yang persisten atau depresi yang berkepanjangan gitu. Kemudian juga ada di sini depresif episode, kemudian ada mayor depresi episode, jadi depresi yang sudah cukup dalam gitu ya, atau bisa jadi kegangguan mood yang lain, bipolar misalnya. Itu tadi karena kondisi kita terus masuk input-input hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang sedih, tapi kita nggak bisa mengekspresikannya. Gitu. Jadi akhirnya semuanya mampet, dan ketika mampet itu akhirnya muncul gejala-gejala psikopatologis lainnya. Nah, kemudian saya jadi mikir gitu ya, kenapa ya semua itu bisa terjadi gitu. Selain tadi ya ada kondisi biochemical di otak yang nggak bisa kita kontrol, tapi sebenarnya mungkin ada hal lain yang mungkin bisa jadi itu menjadi ranah kita. Yang ibaratnya tuh kalau sebuah locus of control, let's say kondisi di otak itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi pasti ada hal-hal yang juga bisa kita kontrol, yang locus of control-nya tuh internal kita. Nah, di sini saya mengambil cerminan dari kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya sih teori tentang kebutuhan dasar ini banyak banget. Mungkin kalau teman-teman yang belajar psikologi familiar dengan Maslow gitu ya, tapi di sini saya ngambil teori dari Erich Fromm. Erich Fromm ini tuh seorang psikolog, dia alirannya humanistik. Saya agak suka dengan teori humanistik karena merasa memandang manusia sebagai manusia gitu. Mungkin istilah memanusiakan manusia itu ini humanis banget gitu. Nah, si Erich Fromm ini memandang bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, di mana ketika itu tidak terpenuhi, maka akan muncul gejala-gejala psikopatologis tadi atau mental illness tadi, gitu ya. Yang pertama adalah relatedness atau kebutuhan kita untuk menjalin keterhubungan, koneksivitas dengan orang lain. Kita tuh makhluk sosial kan, jadi kayak nggak bisa hidup sendiri, gitu. Nah, dalam proses pemenuhannya, Maslow ini tuh melihat manusia tuh memenuhi itu dengan 2 cara. Ada dengan negatif komponen, ada dengan negatif komponen, ada juga dengan positif komponen, di mana yang works well adalah yang positif komponen. Nah, yang negatif komponen itu kayak apa sih? Misalnya submission atau domination. Nah, submission itu tuh kayak kita pengen banget diterima di suatu kelompok. Kemudian kita melakukan apapun yang sebenarnya nggak kita banget, tapi biar kita diterima oleh suatu kelompok, akhirnya kita melakukan itu. Nah, submission kira-kira kurang lebih kayak gitu. Jadi saking kita pengen diterimanya di suatu kelompok, kita nggak menjadi diri kita, akhirnya kita ngikutin apa maunya kelompoknya. Atau kebalikannya, domination. Kita memandang orang lain tidak bisa, kita memandang orang lain itu karena nggak sama kita, akhirnya kita paksain. Pokoknya nggak ada yang lebih baik selain saya. Gitu. Domination tuh gitu. Jadi kita mendominasi orang lain. Nah, itu yang salah. Yang seharusnya adalah kita menjalin relasi dengan yang namanya love. Atau dalam arti kalau Erich Fromm ini mendefinisikannya, love ini tuh kita tetap menjaga keterhubungan dengan orang lain, tapi at the same time kita tetap menjadi diri sendiri.
artinya kita terhubung nih sama orang lain, tapi kita nggak kehilangan identitas kita sendiri gitu. Dimana kita masih tetap mampu atau masih tetap memiliki power untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak buat kita, mana yang pantas, mana yang tidak pantas untuk kita. Bahkan akhirnya Erich Fromm ini juga menulis buku namanya The Art of Loving. Itu bagus banget, mungkin kalau yang tertarik dengan psikologi baca itu. Kayak dia membagi cinta itu ke dalam 4 komponen, di mana di situ ada kepedulian, ada responsibility, ada respect, kemudian juga ada knowledge. Knowledge itu di sini artinya kita memandang orang lain sebagai dia gitu. Dan itu mungkin akan jadi pembahasan yang lain sih kalau dibahas di sini ya. Tapi intinya gitu, relasi yang baik adalah yang love tadi, kita tetap terkoneksi dengan orang lain, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan transenden. Transenden itu adalah kebutuhan untuk mencapai kebermaknaan hidup. Gitu. Ini agak berat sih, tapi memang ketika itu tidak terpenuhi, ketika itu tidak bermakna, maka akan muncul gejala psikopatologis. Itu yang tadi saya ceritakan di awal. Saya punya pasien, di mana pasien saya ini udah bolak-balik masuk ke panti rehabilitasi, dia amfetamin dependen, dia ketergantungan obat. Kemudian dia udah bolak-balik ke banyak panti rehabilitasi, terus juga udah masuk penjara juga, tapi dia kayak kehilangan sesuatu yang dia merasa diri dia nggak bermakna. Itu tadi karena kebutuhan transendennya tidak terpenuhi. Akhirnya yang dia lakukan adalah destruktif atau menyakiti atau membuat hidupnya tidak bermakna gitu. Atau contoh lainnya gini, teroris itu kan ngebom ya. Niatnya baik, dia merasa bahwa keterhubungan dia dengan Tuhan akan terjalin ketika dia mengabdikan diri dia kepada Tuhan dengan mengesampingkan bahwa orang-orang selain golongannya adalah salah, di mana ketika mereka salah maka darah mereka adalah halal untuk dilala gitu ya. Nah, niat mereka baik, menemukan makna hidupnya baik, tapi jalannya salah. Nah, itu ciri dari destruktif. Lantas yang bagus gimana dong untuk memenuhi transenden atau kebutuhan transenden kita? Yang pertama, yang harus dilakukan adalah creativeness atau menciptakan itu sendiri. Maka keberadaan agama, keimanan seseorang itu bisa sangat mungkin untuk menciptakan ini. Jadi hidup kita bermakna karena kita beragama. Hidup kita memiliki arti karena kita menjalani agama bukan sebagai rutinitas saja, bukan sebagai ritual saja, gitu. Kemudian berikutnya ada rootedness. Duh, bacanya gimana nih? Root itu kayak dasar. Nah, kalau rootedness itu kayak kebutuhan kita untuk mengetahui asal-usul kita di mana kita merasa nyaman. Let's say ketika kita kecil, kalau kita kesandung, siapa yang pertama kita sebut? Biasanya ibu kan atau mama gitu. Kayak anak kecil lagi jatuh terus mama gitu kan. Nah, rootedness itu tuh kayak gitu. Jadi kita mencari hal-hal di dunia ini yang membuat kita nyaman. Nah, ada di sini fixation sebagai komponen negatifnya. Fixation itu adalah kita memaksakan diri kita untuk masuk ke dunia. Kayak kita tuh kita tuh menahan diri untuk menghadapi dunia. Kayak kita menolak hal-hal yang menyenangkan. Biasanya yang fixation tuh gitu. Yang harusnya kayak gimana dong? Harusnya tuh wholeness. Wholeness tuh kayak kita bersatu dengan alam, kita bersatu dengan pencipta, dan ini pun sama ditemukan di orang-orang yang beragama, orang-orang yang religius, karena di orang-orang ateis, the way mereka menemukan ini tuh sulit, gitu. Jadi makanya posisi agama, posisi keimanan tuh di sini aku bilang sangat sentral, gitu. Berikutnya adalah sense of identity, di mana kita butuh identitas terlepas dari kelompok apapun kita. Nah, orang yang dengan negatif komponen biasanya adjustment to a group. Jadi mereka memasukkan diri mereka ke kelompok gitu. Udah tahu nggak bener nih, tapi kita pengen punya identitas, akhirnya masuklah ke grup gitu, ke grup tertentu gitu. Yang harusnya, yang positif tuh kayak gimana sih? Kita tetap individuality, artinya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, kebutuhan yang terakhir adalah frame of orientation. Frame of orientation ini adalah kebutuhan untuk memiliki pandangan hidup yang jelas. Nah, yang negatif itu biasanya irrational goals. Jadi goals-nya tuh nggak kayak punya tujuan hidup tapi nggak jelas. Misalnya apa? Ingin bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan agama. Iya, tapi yang kayak apa gitu. Nah, itu yang irrational goals. Jadi nggak smart gitu, nggak spesifik, nggak measurable, kemudian nggak ada time bound-nya gitu. Yang harusnya seperti apa?
harusnya adalah goals yang rasional, artinya bisa dicapai, bisa diukur, kemudian juga ya yang smart lah. Kondisi-kondisi seperti ini bisa ditemukan pada orang-orang yang beragama. Jadi kondisi-kondisi yang positif ini dapat ditemukan pada orang-orang yang beragama atau pada orang-orang dengan kondisi spiritualitas yang baik gitu. Jadi ketika kita tidak mempercayai, ketika kita memaknai keimanan dengan sesuatu yang tidak mendalam, kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam menanggapi si kebutuhan tadi dengan cara yang positif. Gitu. Ada quotes yang cukup menarik buat saya di sini. Bukunya, nama buku judulnya itu kalau nggak salah Sholawat untuk Jiwa, penulisnya Ibu Rima Olivia, beliau seorang psikolog. Di situ ada quotes yang bilang bahwa spiritual belief can facilitate health coping by individuals who face hardship such as personal illness or loss. Jadi spiritual ini akan menjadi fasilitas kita dalam coping atau dalam menanggapi hal-hal yang stres gitu, dalam menghadapi hal-hal yang sulit di hidup kita, seperti misalnya mental illness atau kehilangan gitu. Jadi kondisi spiritual ini atau spiritual belief ini akan menolong kita, memfasilitasi kita untuk menghadapi hal-hal yang sulit. Gitu. Yuk sekarang kita lihat positioning iman dalam kondisi kesehatan mental. Kalau memang kemarin saya lihat gitu ya di yang daftar, terus ada yang nanya kenapa ikut webinar ini, karena pengen tahu jawabannya apa. Terus kalau memang ditanya apakah mental illness ini disebabkan oleh defisit iman, kalau memang kita balik lagi ke pembahasan tadi, iman bukan satu-satunya faktor. Artinya ketika berbicara tentang mental illness itu adalah sesuatu yang kompleks. Maka iman bukan satu-satunya faktor. Tapi kalau pertanyaannya apakah peranan iman itu bisa membantu proses mental health, itu sangat mungkin dibuktikan dan sangat terbukti. Kenapa? Yang pertama adalah ternyata ibadah itu membawa perubahanmu sehingga emotional well-being kita dapat dicapai. Jadi emotional well-being ini adalah kondisi di mana kita merasa good enough dengan diri sendiri, secara emosional kita merasa terhubung dengan diri sendiri, dan itu bisa ditemukan ketika kita beribadah gitu. Namanya agama apapun pasti mengajarkan bahwa keterhubungan dengan Sang Maha Pencipta itu akan membuat kondisi kita jauh lebih tenang. Itulah kenapa zikir, itulah kenapa sholawat atau di agama yang lain itu selalu menjadi ibadah yang sifatnya ritual, ibadah minggu, ibadah apa gitu kan biasanya sifatnya ritual. Kenapa? Karena ritual tersebut pun juga akhirnya memicu neuron kita atau tadi ya jaringan yang ada di otak untuk terus terikat secara bersama. Ibaratnya latihan terus positif akan menjadi habituasi atau akan menjadi pembiasaan yang selalu positif. Pun sama, makanya kenapa sholat itu sehari 5 waktu, karena diulang-ulang terus sampai kita meninggal. Atau zikir itu diulang-ulang, atau sholawat itu diulang-ulang. Karena itu tadi ritual atau hormon lain atau sel-sel di otak kita tuh akan terus tumbuh gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengadu bisa menenteramkan hati atau menjadi anchor. Anchor itu adalah reaksi emosi kita terhadap kondisi stresor. Jadi dengan mengadu, dengan berserah, dengan berpasrah kepada Tuhan akan menenteramkan hati, di mana ketika hati kita tentram, maka kondisi mental kita jauh lebih stabil. Kemudian di sini gambaran yang mungkin bisa bisa menjadi gambaran kita bahwa hal ini bisa dibuktikan secara empirik. Yang pertama adalah ketika kita merasa dicintai, ketika kita merasa penuh dengan cinta, kemudian kita merasa welas asih atau compassion dengan diri sendiri, dengan orang lain, itu akan terjadi sesuatu di sistem limbik kita. Limbik itu sistem yang mengatur bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita sedih, marah, itu yang mengatur sistem limbik. Jadi ketiga aspek ini sangat berpengaruh. Yang apabila itu sudah terjalin dengan baik, maka stresnya akan menghilang, kemudian juga mode survivor kita akan menyala, gitu.
Nah, di sini ada dari bukunya Kenapa Kita Harus Berbuat Baik. Kenapa baik itu bagus untukmu adalah kebaikan itu dan kasih sayang itu akan membanjiri otak kita dengan oksitosin. Oksitosin itu salah satu hormon di otak yang kemudian akan menguat jika kita terkoneksi dengan hal-hal yang kita cintai. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita memiliki engagement yang kuat dengan agama, maka otak kita itu akan banjir dengan hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin itu hormon yang isinya tuh kesenangan, isinya tuh hal-hal yang menenteramkan, menyejukkan, gitu. Dan ini salah satu indikator kita bisa sehat secara mental. Maka ketika kita penuh dengan itu semuanya, artinya kita akan mudah untuk lebih lebih well-being, lebih sehat secara mental, gitu. Kemudian kenapa sih keimanan ini berperan besar ternyata dalam kesehatan mental? Yang pertama yang saya temukan adalah ternyata agama itu jauh sebelum kita belajar pun ada panduan kayak guideline gitu untuk menyajikan mana yang boleh, mana yang tidak, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak. Misalnya gini, saat kita stres, kalau saya sebagai seorang muslim ada tuntunan di agama bahwa tidak boleh mendekati zina, tidak boleh meminum khamar gitu ya. Akhirnya saya tahu, oke, berarti itu nggak baik. Harusnya seperti apa dong? Nah, rules yang seperti ini disajikan oleh agama, yang ternyata ini pun berperan terhadap kesehatan mental. Gitu. Ketika kita beragama dengan taat, ketika kita engage dengan agama, maka hidup kita jauh lebih tertata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berserah, ternyata melegakan. Nah, melegakan sendiri pun salah satu fenomena di psikologi di mana kita melepaskan hal-hal yang membebani perasaan kita. Di mana ketika kita terbebani dengan perasaan atau terbebani dengan banyak hal-hal yang bikin kita stres, justru itu mendekatkan diri kita kepada kondisi yang namanya mental illness tadi. Terakhir saya mengutip dari surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agamamu sesuai fitrah. Jadi yang namanya agama itu ternyata seperti calling, seperti panggilan. Seperti memang harusnya manusia itu beragama kok gitu, kayak fitrahnya manusia itu memang beragama gitu. Jadi agama itu kayak identitas yang menempel di manusia bahkan sejak dia lahir gitu. Sebelum saya tutup, saya suka banget dengan quotes ini karena ini sangat menenteramkan gitu ya, kayak lo tuh kemana aja sih nyari-nyari ketentraman? Boleh sih kita belajar mindfulness atau belajar yoga, belajar apapun, sangat boleh. Tapi yang paling dekat ternyata ada di depan saya, ada yang selalu saya lakukan setiap hari, tapi saya tidak memaknai itu saat itu. Jadi kayak sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, tapi memaknai Al-Quran sebagai tuntunan, memaknai sholat sebagai obat untuk hal-hal yang sifatnya batiniah, itu baru saya lakukan beberapa tahun belakangan ini. Dan kayak disentil aja gitu, akhirnya surat Ar-Ra'd ayat 28 ini, orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Itulah mungkin sebabnya kenapa sholat kita diulang 5 kali dalam satu hari. Bahkan di dalam 5 kali dalam satu hari ini di surat Al-Fatihah kan berulang kali disebutkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus gitu, dimana doa itu diulang-ulang terus setiap sholat karena memang dengan itu akhirnya kita merasa hati kita tentram, dan hati yang tentram itu akan mengantarkan kita kepada kondisi kesehatan mental yang jauh lebih baik lagi gitu sih Mbak Tika. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mbak Cesta sudah membagi ilmu juga ke saya. Ini agak susah kalau bicara setelah psikolog ya sebetulnya, karena psikolog itu umumnya kuat sekali dengan data begitu, kemudian sangat induktif, berangkat dari pengalaman hidup sehari-hari begitu. Berbeda dengan background saya yang memang di agama dan juga di filsafat, yang memang umumnya kalau di agama dan filsafat itu berangkatnya lebih kepada deduktif sebetulnya. Ya, jadi bukan induktifnya. Maka saya beri judul untuk siang hari ini, Kembali ke Akar, Perjalanan Abadi Mengenal Diri. Mungkin dari judulnya ini kok kayak judul novel ya, tapi ini bukan novel. Tapi ini memang satu judul yang saya sengaja hadirkan siang ini untuk kita sungguh-sungguh menghayati apa sih yang disebut sebagai kembali ke akar. Karena nanti semua persoalan yang muncul, baik terkait mengenai mental
sickness atau mental illness, kemudian mengenai kecemasan, kehampaan, itu kalau kita lihat itu lebih baik kalau kita juga melihatnya kadang-kadang dari akar. Jangan-jangan kita itu sekarang hidupnya sudah nggak ada akarnya, kan gitu. Jadi kita itu hidup semau hati kita saja, semau keinginan kita saja, sehingga yang ada itu chaos. Padahal kalau kita lihat dunia ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, itu dengan kosmos. Kosmos itu kan artinya harmoni ya, bukan chaos gitu. Nah artinya kalau ada banyak chaos di mana-mana, termasuk seperti sekarang dengan adanya COVID-19 ini, boleh jadi memang ada yang mungkin kita sungguh-sungguh lupakan dalam hidup ini, yaitu yang disebut sebagai kembali ke akar tadi. Maka saya beri judul, Kembali ke Akar, Perjalanan Abadi Mengenal Diri. Mudah-mudahan nanti waktunya sesuai. Saya mulai dengan kutipan dari seorang sufi. Jadi sufi itu seorang pejalan spiritual. Jadi seorang pejalan spiritual, orang yang memang selama hidupnya itu fokus kepada pembersihan jiwa. Itu seorang sufi itu begitu. Fariduddin Attar ini kenapa disebutnya juga Attar? Attar itu minyak wangi ya sebetulnya. Karena memang Fariduddin ini senang dengan dulunya dia penjual minyak wangi begitu, sampai suatu saat ada yang mengingatkan dia bahwa yang paling penting itu bukan minyak wangi yang menempel di badanmu, tetapi apa yang ada di jiwamu begitu. Maka semenjak dia diingatkan mengenai apa yang ada di jiwa itu, Attar kemudian mendalami dunia spiritual gitu. Maka dia banyak menulis buku-buku, di antaranya buku Mantiqut Thair. Nah, kutipannya menarik. Beliau mengatakan begini, wahai atom-atom yang tersesat, kembalilah kepada intimu dan jadilah cermin abadi sehingga kamu menyaksikan berkas-berkas cahaya yang tenggelam ke dalam kelam, kembali dan lebur ke dalam mentarimu. Jadi ini sebenarnya ajakan secara spiritual kita untuk mulai menengok bukan keluar, tetapi ke dalam. Karena selama ini barangkali kita banyak disibukkan oleh berbagai dinamika yang ada di luar, tetapi kita lupa dengan apa yang sungguh-sungguh ada di dalam kita. Gitu. Jadi, too noisy, but there is not voice. Jadi terlalu gaduh, tetapi sesungguhnya tidak ada apa-apa. There is no voice begitu. Maka kelihatan ramai, sebetulnya yang ramai itu nggak ada apa-apa gitu, kosong-kosong saja gitu. Maka di pembukaan ini saya juga ingin mengajak kepada kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada, apapun kondisi kawan-kawan semua, tidak salah kalau kita mulai sekarang melihat ke dalam, bukan keluar. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang sangat esensial mengenai who am I? Siapakah aku? Ini pertanyaan yang menurut saya penting untuk kita jadikan pegangan, karena cara bagaimana kita menjawab pertanyaan who am I atau siapakah aku, ini yang akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Ketika kita keliru mendefinisikan siapakah aku, maka hidup kita pun akan keliru untuk kita menjalaninya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mendefinisikan hidup ini nggak lebih hanya fisik. Saya adalah fisik. Saya, Aan Rukmana, adalah fisik. Ini fisik saya. Maka orientasi hidup saya akan melulu mengenai fisik ini. Mungkin 24 jam dalam satu hari, kesadaran saya itu akan banyak fokus merekam apa yang terjadi kepada fisik kita. Mata, wajah, tangan, mungkin itu gitu. Karena itu yang kita definisikan dari who am I-nya. Bahwa saya adalah fisik. Tapi mungkin ada juga yang mendefinisikan bukan itu gitu. Oh enggak, saya itu bukan fisik, tapi jiwa. Makanya berkembang ilmu psikologi yang Ibu Cesta atau Mbak Cesta itu mengembangkannya sekarang. Maka biasanya kalau pertimbangan bahwa aku adalah jiwa, memang yang melulu tinjauan itu dari sisi jiwa ini. Sehingga kalau ditanya siapakah manusia, ya manusia itu jiwa kan gitu. Karena itu yang memang menjadi titik pegangan awalnya. Tetapi apakah orang yang mempelajari jiwa sudah pasti akan naik ke level Tuhan? Belum tentu. Makanya ada juga psikolog-psikolog yang sebetulnya tidak mengakui Tuhan kan gitu. Ada. Sigmund Freud kan tidak kan gitu. Jadi belum tentu orang yang mengakui jiwa
automatically mengakui Tuhan atau mengakui iman kepada yang ilahi, itu belum tentu juga gitu. Nah, tetapi ada juga mungkin orang yang mendefinisikan aku adalah roh. Roh ya. Nah, itu levelnya lebih tinggi lagi dan itu biasanya orientasi hidupnya akan berbeda dengan mereka yang mendefinisikan aku sebagai fisik, sebagai jiwa, atau sebagai ruh. Nah, biasanya kalau orang berangkatnya dari ruh, maka apapun akan ditinjau dari sisi ruh. Gitu ya, apapun. Sebagai contoh misalnya, orang yang berpandangan bahwa hidup ini yang utama adalah ruh, maka dia tidak akan terlalu menganggap penting sebetulnya apapun yang terjadi di alam fisik. Biasanya begitu. Nah, maka sebetulnya yang ideal bagaimana? Bagaimana kita melihat siapakah aku ini? Ya, apakah fisik, jiwa, atau roh? Ini basic pertanyaannya, gitu. Dan kalau kita perhatikan di dalam sejarah perjalanan pemikiran manusia, sejak abad ketiga atau keempat sebelum Masehi, sampai abad 20 dan 21 ini, banyak sekali para pemikir besar yang berusaha menjawab pertanyaan, siapakah manusia? Kan gitu. Atau siapakah aku? Who am I? Misalnya ada Aristoteles, itu seorang filsuf, ini udah very populer. Ini Mbak Cesta pasti pernah belajar ini, dan pasti bagus nilainya. Jadi manusia itu adalah hewan rasional. Animale rationale. Kenapa sih manusia itu disebut hewan rasional? Karena sesungguhnya apa yang ada pada hewan, ada juga pada manusia. Hewan suka sebetulnya dengan menaklukkan. Manusia juga suka dengan menaklukkan. Hewan suka menguasai yang lainnya. Manusia juga suka menguasai yang lainnya. Yang membedakan cuma satu, bahwa manusia itu punya yang namanya kesadaran diri. Dan ini adalah lokus atau pusat dari berpikir rasional itu. Ini yang nggak dimiliki oleh hewan. Maka manusia disebut sebagai hewan rasional. Makanya kita bisa buat webinar ya. Karena kita hewan rasional. Tapi kalau perut kita lapar, kita pasti ingin makan. Gitu. Makanya manusia jangan dibiarkan kelaparan. Gitu. Karena akan kembali sifat-sifat kehewanannya begitu. Webinar ini penting untuk menyelamatkan kita agar tetap bisa menjadi manusia. Sebetulnya itu. Makanya kenapa penting kita diskusi dan sharing seperti ini. Ada juga yang mendefinisikan, misalnya Ernest Cassirer ya, itu lebih baru lagi. Itu mendefinisikan manusia itu adalah animal simbolicum. Binatang simbolik. Jadi kita tuh senang bermain simbol. Baik itu simbol bahasa, baik itu simbol keilmu pengetahuan, baik itu simbol status sosial. Kita itu senang menggunakan simbol-simbol. Misalnya kalau seorang beragama Islam, karena dia meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar, kemudian dia akan merepresentasikan dengan simbol-simbol keislamannya itu. Ya kalau perempuan misalnya sebagian di antara menggunakan jilbab, kalau yang Katolik misalnya menggunakan salib, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu senang dengan simbol-simbol. Maka ketika simbol-simbol itu sudah mulai terganggu, biasanya manusia juga mulai terganggu nih. Nah ini sama, COVID-19 ini kan mengganggu simbol itu kan. Simbol perkumpulan, lapangan, mall yang tadinya kita bertemu sebagai simbol perjumpaan antar manusia, tiba-tiba digantikan, dipaksakan oleh COVID itu untuk di rumah masing-masing. Nah ini juga yang membuat banyak manusia stres sebetulnya. Di antaranya karena sesungguhnya manusia juga adalah animale simbolicum. Kemudian yang penting, yang selanjutnya adalah, ini ya terbaru. Ada namanya Heidegger. Ya ini agak susah filsufnya, tapi beliau mengatakan begini, manusia itu adalah ada yang menghayati sang ada. Ini mungkin agak rumit ini. Karena gini, yang orang yang menghayati tentang keberadaannya, itulah manusia yang sesungguhnya berpikir. Misalnya, kenapa aku ada di atas muka bumi ini? Pertanyaan ini tidak pernah dipikirkan oleh binatang. Sekaligus juga tidak pernah dipikirkan oleh kita yang menjalani hidup biasa-biasa saja. Atau juga oleh kita yang memang malas untuk berpikir mendalam. Mungkin kita cenderung menghindari pertanyaan, kenapa saya ada di atas muka bumi ini? Maka biasanya karena kita menghindari pertanyaan ini, larinya itu ke masyarakat. Kita pengennya rame-rame aja, supaya nggak dikejar-kejar dengan pertanyaan semacam ini kan. Karena kalau kita lagi nonton sama teman-teman, lagi main, kan nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan, kamu kenapa ada di atas muka bumi ini? Tidak mungkin gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang kelihatan seperti remeh-temeh, tapi ini very basic.
Karena dengan menjawab pertanyaan ini, kita bisa coba menganalisa juga. Kenapa kita memiliki mental illness misalnya. Itu bisa ditinjau dari sisi bahwa manusia itu sebenarnya penghayat dari yang ada itu gitu. Oke, in detail nanti ya, kalau kita ada materi lanjutan, saya membahas tema-tema kayak gini. Nah, tapi yang penting ada yang dikatakan yang lain, misalnya Syed Hussein Nasr, itu seorang filsuf dari ya Amerika, orang Iran, tapi tinggal di Amerika. Beliau mengatakan manusia itu adalah makhluk spiritual. Manusia itu sebetulnya yang menjadikan kita itu makhluk suci, karena kita punya ruh di dalamnya. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya suci. Siapapun. Anak bayi suci, Mbak Cesta suci nih, Mbak Katika suci, yang di rumah yang sedang ikut webinar juga suci. Maka karena sama-sama makhluk suci, kita nggak boleh mengotori yang suci ini dengan dosa. Sekaligus juga dengan hal-hal yang membuat kita kemudian merugi di belakangnya. Gitu. Ini menurut Nasr demikian. Termasuk misalnya kita juga nggak boleh hidup ini terlalu berlebihan dalam apapun. Di dalam memakan ini itu pun nggak boleh. Karena kalau ada keseimbangan yang kita langgar, maka kita pun bisa menderita. Di antaranya mental illness, kan gitu kan. Maka kalau tadi pertanyaannya, apa sih mental illness? Nah, kalau saya dari perspektif filsafat dan agama yang saya pelajari, yaitu adalah cerminan dari krisis manusia modern sebetulnya. Jadi kan kita kan sekarang hidup di era modern, ya mau tidak mau nggak bisa kita mengatakan tidak loh, Pak saya tinggalnya di masa Yunani kuno, wah kan enggak kan? Tapi kan buktinya kita hidup di abad 21 di era modern gitu. Dan memang kita harus akui bahwa ketika bicara mengenai era modern, kita jangan menganggap biasa-biasa saja. Karena di belakang temuan-temuan komputer, teknologi digital, dan sebagainya, itu ada para pemikir yang memikirkan sebelum kita melewati masa ini. Jadi ada founding fathers-nya, ada para pemikirnya, yang coba menyusun jembatan, menyusun jalan, supaya manusia itu masuk ke dalam fase modern. Gitu. Di antaranya adalah, ada namanya Descartes misalnya, itu abad ke-16 ya, itu beliau pernah mengatakan, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah ini salah satu perintis era modern. Apa sih yang keliru dari Descartes? Karena Descartes itu dengan gagasannya ini berusaha memahami bahwa hidup ini semuanya bisa dipahami lewat logika. Gitu. Pokoknya logik, semuanya pasti logik. Padahal de facto banyak masalah yang nggak logik. Nah, gitu kan? Jadi nggak bisa semuanya logik. Misalnya iman. Saya meyakini Allah Tuhan saya gitu. Tapi ada juga titik di mana sebenarnya logika kita itu nggak bisa kita gunakan gitu. Nah, tetapi kan modern ini sangat percaya diri ya. Makanya karena saking percaya dirinya ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kita merasa bisa menaklukkan dunia. Kita merasa bisa naik ke gunung tertinggi sekalipun. Bisa terbang ke petala langit. Bisa bikin peradaban di Mars. Kita juga bisa masuk ke dalam samudera paling dalam sekalipun, membuat rumah di dalam samudera. Jadi sangat pede gitu manusia itu dengan rintisan dari orang seperti Descartes. Dan itu semakin diperkuat dengan Newton. Newton dengan teori mekaniknya ya, kalau di fisika, itu mengatakan bahwa apapun bisa dihitung kok. Apapun bisa dihitung. Termasuk takdir kita pun bisa dihitung, kan gitu kan? Sehingga saking percaya dengan hitung-hitungan, ujungnya apa yang terjadi? Manusia itu menjadi kehilangan dimensi spiritualnya tadi. Manusia kehilangan dimensi akunya. Sehingga kalau ditanya, who am I? Kita bingung kan? Apa sih maksud pertanyaan kamu kan gitu kan? Sama kayak di kelas saya suka nanya ke anak-anak. Saya tanya, kamu siapa? Kalau bahasa Arab itu, man anta atau man anti. Atau bukan who ya, kalau who are you kan nanya nama tuh biasanya. Tapi saya mungkin lebih basic pertanyaannya, what are you? Mungkin orang, Pak, kan what untuk benda. Justru saya mau nanya itunya gitu, nanya hakikat Anda siapa. Banyak yang menjawab, yang menarik adalah orang yang nyebut nama loh. Anda siapa? Oh, saya Aan. Sebentar, saya bilang. Kalau Anda bilang kamu Aan atau saya Aan itu udah datang duluan apa dikasih oleh orang tua kita? Oleh orang tua, Pak. Oh ya sudah. Kalau dikasih orang tua, berarti kan akunya sudah ada dulu sebelum ada nama. Betul nggak? Nah, kayak Mbak Tika nih, Mbak Cesta.
Itu kan nama dari orang tua. Namanya kita sudah ketika lahir udah langsung automatically kita bersuara, aku, Aan. Kan tidak. Justru Aan itu kesepakatan dari orang tua untuk ngasih ke anaknya. Tapi akunya itu siapa? Itu kan nggak terjawab gitu. Tapi betapa susahnya kita memahami aku itu kan. Jadi kalau ditanya, siapa kamu? Ya, langsung nama gitu. Padahal kalau kita mau kembali ke akar, kemampuan menjawab siapakah aku, ini pentingnya bukan main. Penting sekali. Karena kalau kita tidak bisa menjawab siapanya aku, inilah sumber dari mental illness. Bahkan lebih daripada itu. Itulah sumber dari segala kehampaan hidup. Maka kawan-kawan jangan heran ada orang juga yang mohon maaf, misalnya pemimpin agama lah, atau juga mungkin orang yang kelihatan fine, nggak ada masalah, keuangannya cukup, kalau bahasa psikologi itu well-being-nya itu luar biasa, tapi in the end juga problem, a very problematic person gitu. Tapi nggak kelihatan misalnya. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya berangkatnya harus dari hal-hal yang sangat inti dari manusia itu. Apa itu? Kemampuan mengenal siapakah aku. Kan gitu kan? Oke, ditambah lagi hal itu diperparah dengan Kant. Ya, Kant. Kant ini pemikir abad ke-18 dari Jerman yang memang memiliki pandangan bahwa ya pokoknya semuanya harus rasional dan bisa dihitung kok dengan pikiran rasional itu gitu. Ya, sehingga manusia modern itu menjadi sangat rasional. Ya, mungkin juga termasuk kita kena dampak-dampaknya ini. Sehingga menjadi sangat rasional gitu. Menjadi sangat rasional. Memang satu sisi punya positive side ya. Karena dengan ilmu pengetahuan berkembang pesat, ya psikologi juga kita tahu alirannya berkembang pesat dari mulai Ivan Pavlov terus sampai yang personal psychology, transpersonal psychology berkembang terus, Martin Seligman segala macam. Fisika juga sama berkembang pesat, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Tetapi kawan-kawan sadar tidak? Meskipun kita itu berkembang pesat dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi krisis manusia modern pun tumbuh sangat banyak di mana-mana. Misalnya, di era modern ini tidak sedikit orang yang menentang atau menolak metafisika, menolak ilmu-ilmu ketuhanan. Ada beberapa kelompok, minimal agnostik. Jadi agnostik itu nggak mengakui bahwa Tuhan itu bisa dipahami. Boleh jadi dia believe in God, tetapi don't discuss about God. Itu agnostik. Atau kalau di konteks di luar negeri itu, orang nyebutnya I'm humanist. Jadi biasanya kalau humanis itu, ya Anda jangan ngomongin agama dah. Yang penting saya humanis sudah cukup buat saya gitu. Nah itu menjadi ciri orang-orang modern di mana-mana. Sehingga pertanyaan apa agama Anda itu dianggap mengganggu kan. Ini mengganggu nih, disgusting. Nanya-nanya agama, emang apa urusan kamu kan gitu kan. Tapi itu terjadi di mana-mana. Bahkan di Indonesia juga sekarang semakin terdidik kita, semakin kota kita, semakin kita private dari sisi agama kan. Jadi nggak mau tuh diketahui agamanya apa. Enggak, ini my choice. Saya nggak mau diintervensikan gitu. Itu ciri secara tidak langsung dari ciri manusia modern. Kemudian yang penting juga adalah relasi antar manusia itu menjadi relasi subjek dan objek. Di mana-mana orang ingin menguasai orang lain. Di mana-mana. Ya kalau di politik tentu, karena lewat politik orang masuk dalam kekuasaan. Di pendidikan pun sama. Di karir, pertemanan, persahabatan, termasuk di cinta. Ini saya kasih contoh cinta misalnya. Ketika ada orang bilang, mungkin Bacesta pernah baca Arif From ya. Ketika orang mengatakan, "Hai, falling in love gitu." Itu sebetulnya orang nggak falling in love itu. Di belakangnya itu bukan I love you, tapi please love me. Jadi sebetulnya hakikat orang itu bukan mencintai, tapi dicintainya. Di mana-mana orang mengikrarkan, aku pecinta sejati. Sebetulnya bukan itu, dia pengen dicintai kok. Sehingga kita lupa bahwa manusia itu sejatinya adalah subjek. Kita selalu punya kekuatan untuk mencintai. Kenapa kita nggak fokusnya dicintai? Karena sudah ada Tuhan yang mencintai kita. Kalau kita yakin ada Tuhan yang mencintai kita, tugas kita cuma satu loh, mencintai yang lain, kan gitu kan? Tetapi kenapa orang di mana-mana mencari cinta? Karena dia merasa kurang dicintai Tuhan. Makanya dia mencari cinta dari yang lain, dari makhluk Tuhan. Karena yang dicari cinta dari makhluk Tuhan, yang ada adalah pesimis. Yang ada adalah krisis kejiwaan. Nah ini juga penyebab dari mental illness. Oke, ini satu contoh ya. Kemudian
terjadi eksploitasi luar biasa terhadap alam. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan COVID-19 yang sekarang terjadi, kalau kita mau lebih jernih melihatnya, boleh jadi memang selama ini barangkali justru manusia juga sudah menjadi virus di atas muka bumi ini. Dunia yang tadinya adem ayem, tentrem loh jinawi begitu, kestabilan, ada keseimbangan alam, tiba-tiba dieksploitasi oleh manusia. Sehingga kalau sekarang ada fight back ya, ada serangan balik dari alam melalui COVID, kita saling pusing, saling bingung. Kemudian kita marah ke Tuhan, ya Allah kenapa engkau ciptakan COVID ini? Tapi yang kita lupakan adalah kita itu sudah bertahun-tahun melakukan eksploitasi atas alam. Banjir yang belakangan terjadi di mana-mana, entah di Jawa Barat, termasuk di Kalimantan Selatan, itu kalau kita mau renungi lebih dalam lagi, itu semua ulah dari keserakahan manusia sebetulnya. Nah ini kita jangan sampai lupa penyebab utamanya gitu. Akarnya itu yang jangan sampai lupa. Nah, ditambah lagi juga semakin kuatnya paham positivisme. Jadi positivisme itu gini, bukannya nggak bagus ya, itu bagus. Hitung itu boleh, menghitung ini itu boleh. Tetapi itu not only the one gitu. Bukan satu-satunya. Hidup ini nggak melulu masalah hitungan. Tetapi ada iman. jadi ada iman, ada yang metafisik, ada yang ilahiyah, ada yang spiritual. Nah, ini hal-hal yang jangan sampai kita lupa begitu. Dimensi-dimensi lain daripada itu semua. Kayak misalnya sekarang masalah COVID ini kan mungkin kita kadang-kadang bingung ya. Ada, mohon maaf, ada para pemulung gitu. Di tempat saya ini ada tukang sampah gitu. Tiap hari ngambilin sampah, bawa gerobak besar, nggak pakai masker. Ada sih masker, cuma nggak dipakai, cuma dilitin di sini ini. Sampai sekarang sehat-sehat aja tuh. Mungkin pertanyaan kita, Pak, yang diambil kan sampah. Mungkin juga masker lah, apalah, bekas orang. Tapi biasa-biasa aja tuh. Tiap hari malah, halo, Assalamualaikum Pak. Apa sehat Pak? Anda sehat? Iya Pak, Anda sehat-sehat aja gitu. Nah mungkin kita bertanya, kok sakit juga bisa pilih-pilih ya? Gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih, seseorang sakit ataupun tidak sakit, tidak pure karena usaha manusia. Tapi ada tangan Allah yang menentukan seseorang sakit atau tidak sakit. Nah ini penting melihat hidup ini dari perspektif yang ilahi, tidak melulu dari perspektif kita sebagai manusia individu yang partikular gitu. Nah sehingga akibatnya apa? Akibatnya manusia modern itu menjadi asing dengan dirinya. Dia nggak kenal saya ini siapa, itu nggak kenal gitu. Makanya karena nggak kenal siapa dirinya, kita gampang sakit, gampang tadi yang Mbak Cesta ceritakan ya. COVID ini membuat tingkat kenaikan luar biasa dari orang-orang yang datang ke rumah sakit, konsultasi psikologi segala macam, apalagi ada pemutusan kerja segala macam, luar biasa hantamannya. Sekali lagi saya nggak menafikan bahwa itu problem, saya nggak menafikan itu. Tetapi sebesar apapun problem, kembali kepada kita sebagai manusianya. Makanya kenapa dari awal saya katakan kita mesti memperkuat akarnya. Karena dengan akar yang kuat, sebesar apapun angin yang menghantam, pohon tidak pernah bisa jatuh kalau akarnya kuat. Tetapi kalau akarnya tidak kuat, jangankan angin sepoi-sepoi aja membuat kita jatuh. Kan gitu kan? Oke, saya lanjut ya, sedikit lagi. Nah, akibatnya ini nih. Kita lihat, bom atom. Itu akibat siapa itu? Akibat ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi oleh kebijaksanaan. Atau bahasa dari judul saya itu, ada ilmu pengetahuan, tapi enggak ada akarnya. Gitulah. Sehingga orang semaunya tuh, tergantung kepentingan pemimpinnya siapa. Termasuk ini lihat nih, wah ini eksploitasi alam luar biasa di Papua nih kalau nggak salah. Termasuk COVID. Nah ini saya mau masukkan COVID juga itu akibat dari ulah manusia sebetulnya. Apa yang salah? What went wrong? Saya lanjut lagi ya. Masalahnya adalah ada masalah di peta hidup. Ini dia. Jadi problemnya itu, mental illness itu akibatnya di peta hidup ini. Karena kalau bicara dunia, sebetulnya kita itu bicara 4 level ya. Ada dimensi material, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Yang membedakan materi dengan tumbuhan cuma satu, bahwa tumbuhan punya hidup. Yang membedakan hewan dengan tumbuhan satu, hewan itu punya kesadaran.
Tapi yang membedakan manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan material apa? Cuman satu, karena manusia punya kemampuan kesadaran akan dirinya. Nah, ketika kesadaran akan dirinya tidak disadari, ini juga menjadi sumber dari segala penderitaan hidup, termasuk mental illness. Makanya kawan-kawan jangan heran kalau kemudian kenapa ada tetap Pak orang beragama Pak, sholatnya rajin Pak, ke gerejanya rajin Pak, tapi tetap aja hidupnya nggak damai. Ini berarti ada masalah di sini nih. Kesadaran dirinya nggak tumbuh. Jadi beragama karena rutinitas, bukan berangkat dari kesadaran diri yang mengakar kepada hakikat diri yang sejati tadi. Ini terus, maka kita perlu lihat lagi jalan suci ini nih. Jadi untuk kembali ke jalan ke peta hidup yang utuh ya, kita mesti mengenal sisi sakral dari diri kita, sisi spiritual dari diri kita. Dan yang akan mengantarkan kita ke dimensi spiritual itu adalah iman. Nah, ini ujungnya. Makanya kenapa iman menjadi penting. Mungkin tadi Mbak Cesta dengan saya agak sedikit berbeda di sini. Kalau tadi Mbak Cesta, iman itu menjadi salah satu faktor saja ya Pak Cesta ya. Orang itu menjadi, apa istilahnya itu? Apa ya, hubungannya bukan sebab akibat. Betul, bukan sebab akibat. Itu ya, dari temuan Mbak Cesta, penelitian itu. Nah, kalau saya mungkin karena pendekatannya dari deduktif, saya bisa mengatakan justru ini satu-satunya penyebab sebetulnya. Jadi satu-satunya penyebab dari mental illness, akarnya, yaitu masalah iman ini. Gitu. Maka mental illness ini disebabkan dari defisit iman. Gitu kan. Mungkin kelihatan simplistis jawabannya, tetapi yang namanya akar cuma satu. Nggak mungkin akar itu banyak. Kan gitu kan. Makanya mungkin bukan berarti Mbak Cesta keliru, karena Mbak Cesta dari perspektif dahan-dahan tadi. Yang namanya dahan banyak ya Mbak Cesta ya. Tetapi kalau saya, karena perspektifnya dari perspektif iman, maka dan deduktif, maka the only masalah ya karena kehilangan iman begitu. Ya, oke. Dari saya itu saja. Ini ada beberapa ulasan, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita perkaya dari sisi tanya jawab ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan sedikit memberikan satu pencerahan lah untuk saya pribadi dan juga untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aan. Ya, kita mulai dari yang paling baru nih. Oke, selamat siang menjelang sore Pak Aan dan Ibu Chaista. Terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini. Saya izin bertanya, dan pertanyaan ini saya tujukan pada Pak Aan mengenai mengenal siapa aku. Bagaimana cara kita untuk mengenal dan mendeskripsikan siapa aku yang sebenarnya? Apakah ada hal-hal yang bisa kita pelajari untuk mengetahui jawaban dari siapa aku tersebut? Baik, Mbak Cesta izin ya, saya jawab dulu ya. Ini yang nanya Batasnim ya, Nasution, ini dari Medan ini. Bagus pertanyaannya, dan saya sudah membayangkan pasti ada pertanyaan semacam itu gitu. Bagaimana cara supaya kita bisa mengenal aku tadi ya. Sebetulnya gini, kalau kita mau perhatikan, agama kita itu, kenapa kita beragama ya? Apapun agama kita, kalau saya karena saya Muslim, di Islam misalnya, saya menemukan ajaran agama itu justru mengajarkan kita untuk mengenal hakikat aku itu. Kayak misalnya, kenapa sih selalu kita itu dalam hidup apapun mengucapkan Bismillah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Itu kan sebetulnya dimensi spiritual dari aku gitu. Maka cara mengenal aku itu adalah aku mesti menyadari bahwa aku itu bukan hanya fisik. Setidaknya itu jalan pertama untuk mengenal siapa aku. Bahwa aku ini bukan hanya dimensi fisik. Itu aja dulu. Kalau nanti sampai kepada aku yang sejati, aku yang spiritual, itu memang ambil waktu ya. Tapi setidaknya pintu masuknya, kita mesti punya kesadaran dulu bahwa aku ini bukan fisik ini. Itu saja. Misalnya kalau Mbak Tasnim, mohon maaf ya, misalnya kadang-kadang kan suka ada kita itu hidup kan nggak selamanya lancar ya. Misalnya hilang pekerjaan. Contoh, ini kan lagi ramai nih PHK ini tuh kan. Untuk melatih mengenal aku, kita mesti tumbuhkan kesadaran. Oh, oke. Pekerjaan itu adalah salah satu pergulatan fisikku dengan hidup ini. Jiwaku tidak akan pernah terganggu dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan ini. Jiwaku selalu kuat. Kenapa? Karena selalu terhubung dengan Allah penciptaku.
Itu kayak gitu tuh, Mbak. Itu contoh-contoh ucapan-ucapan positif. Sehingga kita kalaupun lagi jatuh, teman-teman nggak akan merasa jatuh sampai ke bawah. Karena selalu ada security net di bawah kita itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itulah. Jadi harus dilatih memang. Ketika sholat, apalagi ya, ini yang muslim misalnya, ketika sholat Allahu Akbar itu jelas sekali. Itu ikhtiar kita mengenal aku tadi. Kenapa ketika sholat diucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya gitu ya, Allah Maha Besar. Sederhana, karena kita itu nothing. Jadi aku fisik ini nothing. Makanya jangan terlalu pusing, jiwa kita itu terganggu karena aku fisik. Jadi kalau aku, mohon maaf ya, misalnya ada jerawat satu di sini, 24 jam bikin jerawat. Atau mohon maaf nih, ini tren orang modern nih, postur tubuh nih bahasa nih. Aduh, aku gemuk badanku, aku pengen kurus, pengen diet. Tiap hari mikirin diet supaya fisiknya itu ideal. Itu pasti membuat kita menderita itu. Maka sebetulnya cara melatih sisi jiwa ya tadi, untuk mengenal aku tadi ya, pintu masuknya itu aja deh. Kita bukan hanya fisik. Gitu ya, Mbak ya, supaya bisa terbagi ke yang lain. Oke, baik. Lanjut ke yang kedua. Dari Gina, Assalamualaikum, izin bertanya Kak, berdasarkan PPT yang tadi disampaikan dan mengenai ciri-ciri mental illness, ternyata ciri-ciri tadi menggambarkan kita sekali. Namun kita tidak tahu apakah itu sudah fix atau tidak. Namun untuk ke psikolog dan psikiater itu merasa takut atau tidak nyaman, bagaimana ya Kak? Sering terjadi di kota-kota besar ya. Iya. Itu tadi aku bilang bahwa kesadaran orang tentang kesehatan mental ini di satu sisi meningkat, itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang positif gitu. Di sisi lain ini ternyata berdampak yang akhirnya menjadi perjuangan kami sebagai seorang praktisi psikologi gitu, bahwa semakin orang menyadari bahwa kayaknya ini deh aku kayaknya depresi deh, aku kayaknya bipolar deh dan yang lainnya. Tapi balik lagi, penegakan diagnosa itu tidak serta-merta semudah itu. Dengan merasa bahwa ciri-cirinya saja itu tidak cukup, perlu pemeriksaan yang sangat holistik gitu. Dilihat dulu dari faktor kepribadian, pola asuh, perjalanan dia dalam perkembangan hidupnya seperti apa. Maka saya pun ketika mendiagnosa pasien minimal sudah 2 kali 3 kali pertemuan. Itu pun belum ajak, bisa saja di pertemuan keempat itu diagnosanya berbeda. Maka please sekali lagi jangan sekali-kali self-diagnose, walaupun memang itu kayak bekal awal, oke, berarti saya punya warning nih, ibaratnya tadi spektrum tuh saya ada di warna merah sama orange nih, saya butuh bantuan profesional. Please do, datang aja. Kalau sekarang sih yang di Jakarta mungkin lebih memudahkan karena Pak Anies Baswedan ada peraturan pergubnya bahwa semua instansi pemerintah, rumah sakit di bawah instansi pemerintah itu wajib memiliki psikolog dan semuanya di support oleh Pemprov gitu. Jadi untuk biaya dan lain-lain nggak usah takut gitu ya. Di puskesmas, rumah sakit daerah punya Pemprov itu mudah. Yang agak PR adalah kalau sebarannya di luar Jakarta, memang agak sulit. Tapi sekarang banyak biro-biro psikologi, kemudian juga partner-partner psikologi yang sudah berpraktik secara online gitu, dan itu mudah-mudahan memudahkan. Tapi sekali lagi jangan sampai self-diagnose, karena ketika salah mendiagnosa, itu treatmentnya pun akan salah. Gitu sih Mbak Tika, jadi tetap harus datang ke psikolog. Kalaupun biasanya, karena saya dulu pernah di Halodoc, biasanya untuk penegakan diagnosa, di akhirnya tetap harus tatap muka, atau at least mungkin kalau sekarang via Zoom dan lain-lain gitu. Jadi tetap harus bertemu langsung. Jangan takut jadinya ya. Jangan takut, jangan tidak. Jangan takut ya. Karena mungkin ini fenomena yang sangat kalau di Indonesia tuh belum lazim ya. Tapi kalau misalnya kita lihat film-film barat, itu mereka datang ke psikolog, bertemu dengan mentor, itu kayak hal biasa aja. Kata mentorku bla bla bla, kata psikologku bla bla bla, dan itu nggak aneh. Tapi kalau di sini kayak misalnya nih, psikolog itu punya kode etik di mana ketika berada di luar ruangan praktek itu kita nggak boleh nyapa pasien. Karena ketika nyapa pasien dan pasien itu tidak nyaman dan ada orang lain, pasien lain yang melihat dia disapa oleh saya, oh pasiennya psikolog tuh, kayaknya rada-rada atau gimana gitu ya. Jadi kami pun punya kode etik yang harus kami jaga. Jadi nggak usah takut, datang aja. Semoga menjawab Mbak Gina. Oke, ini barusan ada yang di chat, kita jadi ke Pak Aan dulu ya. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Aan. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan tentang peran iman dalam mental illness. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita meluruskan hal tersebut kepada masyarakat umum? Kita kan tidak bisa menjabarkan hal tersebut seperti saat sedang belajar.
Kemudian maaf, saya kurang bisa paham dengan bagian terakhir yang dikatakan Pak Aan tentang iman adalah penyebab dari semua. Oke, iya, iya, makasih. Saya jawab bukan, jadi gini, defisit imannya, bukan imannya. Gitu. Jadi semakin iman hilang, semakin penderitaan itu, ini bahasa penderitaan ya, itu akan datang gitu. Ketika imannya hilang, ini nggak jauh-jauh, Mbak. Misalnya kayak saya misalnya kena musibah, ini kita kan lagi banyak kawan-kawan kita, saudara kita yang kena musibah gitu, kena bencana. Itu yang saya perhatikan, yang kuat adalah mereka yang punya iman di sana. Yang kuat. Apapun imannya. Termasuk kalau bahasa psikologinya, ini kan Viktor Frankl ya, tadi yang baca saya sempat cerita, nggak salah, logoterapi, ini sama ini. Dulu Viktor Frankl pun ketika ada di camp Auschwitz, di Jerman, itu kan beliau background-nya psikiater memang. Jadi kerjaannya itu ya, walaupun dia juga sama-sama tahanan, dia heran, kok ada orang yang tahan banting, ada yang cepat drop gitu. Nah, yang tahan banting ditanya, apa yang membuat Anda kuat? Dia jawab, saya ingin ketemu anak saya ketika saya udah lepas dari tahanan ini. Nah, keinginan ketemu anaknya, itulah yang membuat dia menjadi kuat gitu. Ini kan bahasa iman dalam level lain ya sebetulnya. Jadi gitu, jadi bukannya iman penyebab dalam artian defisit iman maksudnya. Gitu ya, defisit iman. Justru kalau imannya baik dan benar, itu jiwanya pun menjadi sehat. Makanya kalau di dalam kajian agama, kajian jiwa itu dibahasnya di tasawuf. Jadi kalau ada Mas ya tadi apa Mbak tuh Mbak yang nanya? Mbak ya. Kalau misalnya Mbak lihat terkait kenapa ada juga orang beragamanya jalan terus juga, tapi kok jiwa juga nggak tentrem-tentrem juga, karena dimensi ilmu agama pun macam-macam. Misalnya kita belajar hanya dimensi fikih saja. Fikih itu misalnya tata cara sholat, tata cara wudhu, itu bagus enggak? Bagus. Tetapi kita harus ingat, fikih itu dimensi lahir, fisik dari agama. Kita harus belajar ilmu dalamnya gitu loh. Ilmu batinnya ini harus belajar. Itulah ilmu jiwa sebetulnya. Kalau dalam bahasanya baca strategi ini psikologi kan gitu kan. Kalau di Islam itu ilmu akhlak. Makanya psikologi dengan agama itu dekat kalau sudah masuk ke dimensi akhlak sebetulnya. Itu ada perjumpaan sebetulnya di sana. Gitu. Jadi harus belajar ilmu batinnya, ilmu akhlaknya. Gitu ya, Mbak ya. Menjawab mudah-mudahan. Oke, kita banyak banget nih pertanyaan masih waktu sebentar lagi. Oke, kita aku ambil dari question box. Jadi ada pertanyaan. Mungkin lebih ke Tahita sih kayaknya. Izin bertanya, Pak, saya pernah mengalami depresi berat, pernah mau bunuh diri dan perilaku-perilaku destruktif lain. Alhamdulillah saya berhasil melewati itu semua. Saat ini pun saya menjadi praktisi dalam hipnoterapi. Terkadang stimulus yang berbau religius itu tidak selalu kena kepada seseorang yang mengalami depresi, karena selalu ada denial situation pada mereka yang mengalami depresi. Stimulus religius memang sangat penting dalam mental illness. Misal, aku udah sholat, udah zikir, tapi kok masih dapat masalah begini ya? Gimana sih membedakan seseorang tersebut bisa diberikan stimulus religius atau harus dengan stimulus lainnya? Seperti apa caranya? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sulit. Tapi nanti kan boleh bantu jawab. Diakui atau tidak, iya, tidak semua orang mudah untuk menerima kehadiran agama sebagai faktor psikologis yang mampu membawa orang kepada kehidupan yang well-being gitu ya, kepada kehidupan yang jauh lebih sejahtera secara psikologis. Memang betul, tidak semua orang mampu menerima itu. Tapi biasanya saya selalu meliding ke sana karena itu tadi yang Kak An bilang, agama itu seperti sebuah dasar benar. Saya mungkin baru menyadari itu sekarang gitu, dan itu selalu saya lakukan. Tidak memaksa, tapi saya mencoba meliding ke sana karena harus ketemu dulu dasarnya. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah bertanya. Jadi saya selalu senang kalau insight itu datangnya dari pasien, bukan dari saya. Kadang orang datang ke psikolog, saya harus gimana Mbak? Nah, pertanyaan kayak gitu biasanya bikin saya bingung. Saya juga nggak tahu harus gimana. Kayaknya justru pasien yang tahu sebenarnya jawabannya. Jadi tugas psikolog itu adalah memfasilitasi, membuatkan petanya nih, kayak mappingnya aja gitu. Jadi yang saya lakukan biasanya tetap meliding dengan tetap bertanya. Kayak misalnya gini, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah berzikir, saya udah sholawat yang kayak disuruh sama Ustadz ini, tapi saya tidak merasa itu membantu saya. Oke, kalau boleh tahu ritual keagamaan seperti apa yang sudah dilakukan? Apa selama ini menyadari bahwa sholatnya itu adalah
sumber dari ketenangan? Apakah selama ini jangan-jangan sholatnya yang dilakukan itu hanya sebatas ritual saja, sehingga faktor transendennya nggak dapat gitu, sehingga faktor engagement beragamanya nggak dapat gitu. Jadi tetap di leading ke sana gitu. Kalaupun akhirnya bukan itu ternyata yang membuat dia sejahtera, boleh berarti di faktor lain. Itu tadi mungkin yang tadi saya bilang, psikologi itu multifaktor, nggak bisa di satu faktor saja, karena yang Kak An bilang, saya melihatnya dari dahan-dahannya gitu. Jadi saya melihat, oh mungkin kalau di satu nggak works well, bisa coba lagi di yang lain, di yang lain, di yang lain. Walaupun saya menyadari bahwa ternyata keberadaan agama itu pengaruhnya jauh lebih berdampak gitu dibandingkan dengan faktor yang lain. Gitu. Jadi gimana caranya untuk membedakan, lihat dulu proses dia beragamanya seperti apa, seberapa engage dia dengan agamanya, seberapa terikat dia dengan agamanya, baru kita bisa masuk ke sana. Itu sih, mudah-mudahan menjawab. Kalau belum puas, Kak An tolong Oke. Saya tambahkan dikit boleh nggak, Mbak Cesta dan Mbak Tika, sedikit saja. Kalau di dalam agama itu, ini sependek yang pernah saya pelajari dan saya amalkan, kita itu mesti mengamalkan apa yang kita katakan. Ini kuncinya. Kalau di agama ya, kayak misalnya gini, saya ngajarin orang untuk sholat, misalnya saya nggak sholat, itu nggak akan menyentuh apa-apa. Kalau misalnya kenapa Pak saya zikir jalan terus juga, ya itu banyak faktor sebetulnya. Tapi kalau memang zikirnya sungguh-sungguh dari hati kita sebagai satu perjalanan spiritual, itu pasti ada gregetnya di hati gitu. Sama aja kalau kita misalnya ketemu ustadz atau siapapun itu ya, tokoh agama yang bicaranya memang betul-betul dari hati, itu frekuensinya bisa cepat juga nyampe ke kita. Jadi kitanya lagi mencari, ustadz itu memang jadi mursid lah kalau bahasa agamanya kita. Itu biasanya akan cepat nyambungnya tuh. Tapi kalau ada frekuensinya nggak akan bisa. Makanya ya kita harus mencari gitu. Jadi kuncinya jangan pernah merasa sudah sampai. Hidup ini adalah perjalanan. Makanya saya kenapa di judul PPT itu perjalanan abadi mengenal diri. Karena ini perjalanan terus menerus ini. Jadi nggak cukup hanya ketemu satu ustadz misalnya. Ya mungkin itu yang membedakan Mbak Cesta ya. Dengan kalau dalam konteks agama ya begitu Mas. Tadi terima kasih pertanyaannya. Dan saya apresiasi loh, Mas sekarang menjadi hipnoterapi aktivis ya kalau nggak salah ya. Itu luar biasa. Dan berangkat dari ini ya, survivor berarti betul, ya. Itu luar biasa. Saya apresiasi dan lanjutkan Mas. Karena Mas menjadi bukti bahwa ya kita itu adalah makhluk-makhluk Allah gitu ya. Ya, makasih. Oke. Ini pertanyaan masih banyak banget, tapi udah jam 3 lewat. Kak An sama Teh Hita gimana? Mau kita kasih ke satu lagi, kita pilih satu atau? Mau nggak, silahkan. Mungkin satu lagi kali ya, boleh ya. Nanti gini, Mbak, aku usul, kan pertanyaan banyak, ada juga namanya, nanti akan kita jawab gitu. Jadi semua yang nanya akan kita jawab, meskipun nanti medianya boleh jadi pakai media lain ya. Apakah bisa, atau kita lanjutkan ke Instagram Live gitu. Atau Instagram Live atau apa gitu. Jadi artinya don't worry yang udah bertanya, karena bukan apa-apa ya Mbak Cesta dan Mbak Tika, yang bertanya itu adalah setengah dari ilmu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan untuk kita jawab ya. Meskipun mungkin momennya nggak sekarang ya, tapi kita data dengan baik. Mungkin satu lagi kali kalau boleh. Ini ada yang angkat tangan, apa kita mau coba Ibu Husna Najah mau bertanya? Mungkin saya low dulu. Boleh, kasih kesempatan boleh. Ibu Husna tadi angkat tangan. Mungkin mau bertanya secara langsung. Suaranya tadi. Ibu Husna, saya sudah low tapi belum di-unmute. Atau ada lagi nih, Permata Gusti. Oke, ya, saya boleh. Next dulu ya. Oke. Ya, iya. Ibu terima kasih, Editor, atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya. Saya kan sering bertanya-tanya. Ada beberapa orang yang bahagia gitu loh dalam hidupnya. Itu saya bertanya, apa sih yang diperbuat mereka kepada Tuhannya sehingga mereka itu selalu bahagia gitu loh. Nah, justru pertanyaan ini itu membuat mental saya down dan tidak bersyukur begitu. Nah, menurut tanggapan Kak An dan Kak Nisa, bagaimana sebenarnya yang harus saya lakukan dalam menanggapi
hal tersebut. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Permata ya. Mbak Permata. Mbak Cesta dulu silakan. Oke, Mbak Permata saya sedikit sampaikan. Gini, hidup ini anugerah dari Allah yang paling luar biasa. Artinya apapun kondisi kita, apapun ekonomi kita, apapun jenis fisik kita, casing kita, satu hal yang perlu kita syukuri adalah anugerah karena kita hadir di atas muka bumi. Jadi itu yang nggak bisa digantikan loh, bahwa kita dikasih Allah untuk mencicipi kehadiran di atas muka bumi ini. Yang diminta oleh Sang Pencipta kita cuma satu kok. Do the good things. Lakukan hal baik. Itu saja. Jadi agama pun kalau kita urai dalamannya, do the good things. Karena ternyata kalau kita berbuat baik, itu akan mengundang kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah kebaikan itu. Karena orang yang tidak berbuat baik, pasti nggak akan bahagia. Percaya saya. Walaupun dia berdasi, bercas, hidupnya di apartemen mewah gini, kelihatan luar biasa, tapi kalau nggak berbuat baik, nggak akan bahagia. Maka saya ya perbanyak aja tabungan kebaikan. Sama ini kalau kawan-kawan sedang pusing ya, lagi banyak masalah gitu, coba lakukan kebaikan-kebaikan kecil. Kalau nggak bisa yang besar, lakukan kebaikan kecil, tapi dengan cinta yang besar. Coba belajar itu. Misalnya termasuk membagi uang kepada joki-joki gitu ya, tapi dengan cinta yang besar. Itu helpful kok, membantu kita untuk mental kita terbuka, abundant mentality, hati kita lapang, itu akan bahagia gitu. Jadi nggak usah pusing melihat yang lain, lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, karena banyak bahan kebaikan kok. Gitu ya. Thank you. Mungkin aku sedikit menambahkan ya secara psikologis gitu ya yang tadi dirasakan bahwa kok saya melihat orang itu sangat mudah hidupnya gitu ya, dan itu bikin insecure gitu ya, kok saya nggak bisa kayak gitu ya. Gini, secara struktur otak kita memang didesain untuk lebih mudah menerima hal-hal yang negatif, memang sudah sunatullahnya kayak gitu. Maka belajar untuk menerima hal menjadi sudut pandang yang positif itu sangat effort untuk manusia gitu. Memang karena secara struktur otak dan yang lainnya kita akan lebih mudah menerima hal-hal yang negatif. Tapi balik lagi yang tadi Kak An bilang bahwa yuk mulai sekarang locus of control-nya kita pindahkan dari mulai melihat orang lain, kita balik lagi ke diri sendiri. Kalau biasanya melihat locus of control-nya itu ke eksternal, di mana hal tersebut nggak bisa kita kontrol. Pokoknya hal-hal di luar kita tuh nggak bisa kita kontrol kan, dan nggak bisa kita perbaiki juga. Yaitu seadanya seperti itu. Maka apa yang bisa kita lakukan agar kita menjadi jauh lebih fulfill dengan diri sendiri, menjadi jauh lebih bahagia, menjadi jauh lebih nyaman dengan diri sendiri adalah yuk fokus ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang sudah baik di diri saya? Jangan-jangan selama ini kita fokus kepada kebaikan orang sehingga buta terhadap kebaikan diri sendiri. Kadang-kadang kita gitu ya, melihat orang lain sempurna sampai lupa melihat bahwa sempurna itu definisinya beragam. Bahagia itu pun juga sama beragam. Jangan-jangan selama ini kita sebenarnya sudah cukup. Kita udah good enough nih, tapi kita tidak menyadari itu. Karena kita selalu fokusnya ke orang lain gitu. Jadi mulai sekarang dilatih peka terhadap hal-hal yang sudah baik yang muncul di diri sendiri. Yang tadi Kak An bilang, mulailah dengan ketika kita mengasihi orang lain, itu sebenarnya kita lagi mengasihi diri sendiri sih ya Kak. Betul. Gitu. Jadi ya mulai peka lagi nih sama diri sendiri, apa sih kebaikan di diri kita yang muncul. Karena bisa jadi yang orang lain tonjolkan itu kan yang bahagia-bahagianya aja kan, yang bagian babak belurnya, yang bagian tidak menyenangkannya mungkin nggak ditunjukkan sama orang lain. Pun juga sama-sama kita, gitu sih kan. Nah, Taita, Kak Aan, tadi kan di awal kita sudah janjikan nih akan ada 2 penanya terbaik, satu dari Taita, satu dari Kak Aan. Ayo boleh dipilih mungkin teman-teman di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kalau saya, ada berapa total yang bertanya, Mbak? Oh, tadi ada sekitar 26 yang masih belum dijawab, dan yang sudah terjawab ada 7. Oke, baik. Kalau gitu, karena kebetulan saya bukunya agak banyak, buku saya. Nanti ada yang dapat buku saya Hikmah di Tengah Wabah, tapi nanti akan saya berikan buku lain yang saya mengenai kebudayaan dan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi semuanya akan saya kasih deh. Penawaran apa nih? Apa semua yang nanya tolong dicatat.
Nanti Ya. saya akan berikan semuanya buku, gitu aja. Sayang banget, banyak banget yang pakai anonim. Jadi gimana nih, Kak? Ya udah, pokoknya kalau yang anonim dan tidak terdeteksi ya nggak apa-apa, karena beliau mungkin pertanyaannya takut sensitif ya. Yang jelas datanya aja boleh, Mbak. Nanti tolong direkod ya. Nah, semua yang nanya pada prinsipnya akan kita jawab. Jadi don't worry. Mungkin ada yang namanya anonim, tidak apa-apa. Itu nanti kita kalau ada pertanyaan kita tetap jawab supaya semua bertanya itu juga tidak merasa nggak terjawab ya. Jadi insya Allah tujuan saya dan Cesta dan juga kita semua di sini sebetulnya untuk menjadi silaturahmi juga sih. Kira-kira itulah, gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk yang tadi, sekali lagi mungkin saya ingatkan, boleh tolong DM ke Bincang Jiwa untuk nama yang digunakan saat webinar. Jadi nanti kita akan cek. Semoga juga sudah isi absen ya, jadi harus isi absen. Nanti kita akan infokan lagi terkait dengan untuk jadwal, kemudian untuk pengiriman. Terus selain itu juga untuk sertifikat, mungkin aku mau ingatkan, nanti akan dikirimkan sekitar seminggu setelah acara webinar ini ke email yang sesuai dengan yang ada di absen dan di form pendaftaran. Itu aja dari saya. Nanti untuk next-nya mungkin yang pertanyaan belum terjawab, jadi jangan lupa di-follow Bincang Jiwa, mungkin nanti akan ada next event selanjutnya sama Kak Aan. Semoga Kak Aan masih bersedia untuk membantu jawab. Oke, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Jangan lupa di-follow juga Bincang Jiwa untuk tahu event-event kita atau tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.